menghadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi Gereja Bethel Maranatha, Pekalongan. Tetap sehat, tetap antusias, jalankan setiap panggilan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mampu memelihara hati dan pikiran kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita anak Tuhan dipanggil untuk menjadi peacemaker atau agen perdamaian dan bukan menjadi troublemaker atau pembuat masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kabar baiknya adalah bahwa pagi hari ini Dia yang adalah Tuhan damai sejahtera itu sendiri. Dia menjanjikan suatu damai sejahtera yang melingkupi kita semua, yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi kita saat ini. Sebagian besar orang mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Seperti kita ketahui bersama, masa pandemi ini, COVID-19 yang merebak ini, sempat membuat kehidupan kita menjadi bertambah sulit. Dan sebagian orang mengeluh tentang keadaan hidupnya sehari-hari, di mana situasi ekonomi mengalami kemunduran, juga krisis hubungan yang ada di mana-mana, baik itu hubungan keluarga, hubungan antar rekan sekerja, hubungan antara tetangga, teman dekat, sahabat, atau bahkan hubungan yang mengalami krisis antara rekan sepelayanan di dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, terkadang jika kita melihat keadaan sekitar kita, banyak sekali orang naik darah, atau zaman sekarang dikatakan orang sumbunya pendek, cepat tersinggung, hanya karena perkataannya kecil, hanya karena hal yang tidak penting, menjadi suatu perselisihan besar, bahkan cukup serius antar hubungan. Dan bahkan menurut penelitian dari majalah Times di luar negeri, itu dikatakan bahwa di samping kebutuhan pokok makanan, pakaian, dan perumahan, juga kebutuhan dan jiwa, kesehatan jiwa itu adalah merupakan kebutuhan yang terdalam bagi setiap umat manusia. Dan tidak sedikit pula kita melihat banyak orang yang depresi, tekanan hidup yang semakin meningkat, sampai stres yang berlebihan menyebabkan bunuh diri yang semakin meningkat. Ya, ini sangat ironis sekali dan sangat memprihatinkan keadaan kita. Dan kabar baiknya, ketika kita memiliki Tuhan yang adalah damai sejahtera, Dia berjanji kepada kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahteranya kepada kita semua. Ini perkataan dari Yesus sendiri kepada setiap muridnya, pesan-pesannya kepada kita semua juga, bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak tergantung pada situasi kita pada saat ini. Meskipun keadaan sekeliling kita tidak menjadikan kita alasan untuk bersyukur atau bersuka cita, tetapi di situ kita bisa merasakan ketenangan yang luar biasa, yaitu damai sejahtera yang Tuhan sendiri berikan, sehingga kita tidak menjadi gelisah, takut, dan gentar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa ciri-ciri orang yang tidak mempunyai damai sejahtera, atau orang yang kurang damai sejahtera? Orang yang suka marah-marah, orang yang suka tersinggung hanya karena perkataan yang sepele, orang yang merasa iri karena keberhasilan orang lain. Ya, seringkali kita melihat berbagai kasus ketika melihat di medsos atau di layar televisi dan berita-berita terkini. Banyak orang yang karena keiriannya itu dia mampu menghancurkan sesamanya. Dia tidak senang ketika melihat orang lain itu senang. Dia juga merasa atau sebaliknya tidak menyukai kalau orang itu berhasil dalam karirnya. Dan karena situasi kompetitif juga yang memanas, menyebabkan orang itu mengalami kurang damai sejahtera. Apa saja dilakukan dan menghalalkan segala cara untuk membenci rekannya itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki Tuhan sendiri yang adalah damai sejahtera itu, yang dalam bahasa Ibrani disebut juga dengan Shalom, dan bahasa Yunani disebut juga dengan Airen, artinya
keharmonisan atau keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, juga adanya ketenangan, keutuhan jiwa, dan kenyamanan. Kita semua anak Tuhan rindu untuk mengalami damai sejahtera dalam hati kita. Kalau dalam bahasa Jawa sehari-hari dikatakan itu hati yang kemerungsung adalah hati yang kurang damai sejahtera, di mana segala apapun yang kita pikirkan itu kita selalu memiliki pikiran yang negatif, kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran juga akan hari esok, atau kita membandingkan dengan rekan-rekan kita sehingga kita tidak merasa nyaman atau damai, tidak mampu bersyukur untuk keadaan yang kita miliki saat ini. Nah, itulah ciri-ciri dari orang yang kurang damai sejahtera. Bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera itu sendiri? Nah, di dalam 2 Tesalonika 3:16 dikatakan demikian. Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya yang terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia Tuhan Allah kita adalah damai sejahtera itu sendiri. Dia adalah Shalom. Kalau kita mau memiliki damai sejahtera, mari kita datang kepada sumber damai sejahtera itu sendiri, yaitu kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera terus-menerus ada di dalam hati kita? Ada 2 kunci yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Yaitu yang pertama, kita mau membangun kepercayaan kita terus-menerus kepada Tuhan setiap hari dan setiap saat. Dan yang kedua, miliki hati yang saling mengasihi. Membangun kepercayaan kepada Tuhan, untuk poin yang pertama. Maka kita jangan melepaskan diri dari Tuhan. Bangun terus kepercayaanmu setiap saat kepada Tuhan. Apa yang kau lakukan untuk menambah kepercayaanmu? Kau harus ambil keputusan saat ini. Ambil keputusan untuk terus bergantung kepada Tuhan setiap hari di dalam hidupmu. Jangan pernah merasa khawatir, karena kita memiliki Allah Shalom itu sendiri. Damai sejahtera Allah yang melingkupi kita semua adalah damai yang melampaui segala akal dan pikiran kita secara manusia. Bangun terus kepercayaanmu kepada Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan lewat pembacaan firman setiap hari. Ya, kalau sebagai ibu-ibu rumah tangga mungkin kita tidak sempat untuk membaca firman Tuhan. Kita dengarkan juga renungan-renungan setiap hari, ya, dengan mendengarkan dari hamba-hamba Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Juga kita belajar ayat-ayat firman Tuhan sedikit demi sedikit, karena itu yang menjadi sumber damai sejahtera, yaitu kita berpegangan pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu menjadikan pedoman kita untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian juga ketika kita melanggar firman Tuhan, seperti peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka melanggar perintah Tuhan, itu mereka makan buah terlarang. Dan mereka merasakan takut gelisah ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Demikian juga ketika kita melanggar firman Tuhan, kita akan merasakan satu kegelisahan. Tidak ada lagi damai sejahtera. Padahal kita tahu firman Tuhan, standar firman Tuhan yang terus menjadi pegangan kita, itu kita langgar secara tidak sengaja ataupun kita sengaja melanggarnya, maka tidak ada lagi damai sejahtera pada kita. Terus bangun kepercayaan kepada Tuhan. Juga pikiran kita harus seperti pikiran Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kita memiliki pikiran yang serasi, seimbang, selaras dengan pikiran Kristus, sehingga kita selalu menempatkan damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Secara otomatis kita menjadi nyaman, kita menjadi tenang, dijauhkan dari segala depresi, karena kita memiliki pikiran Kristus, karena kita mengenal Dia dengan lebih dekat, karena kita terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Demikianlah kita harus terus meningkatkan iman percaya kita, sehingga kita boleh berjalan dengan iman kepada Tuhan hari lepas hari, bahkan jam demi jam,
Setiap menit demi menit kita berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam damai sejahteranya Tuhan, berjalan dalam iman yang terus menerus, sehingga menjadikan hidup kita makin hari berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 disebutkan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau kita membangun kepercayaan kita terus-menerus kepada Tuhan, otomatis hati kita menjadi hati yang teguh, hati yang tetap terus mengiring Tuhan, memiliki iman yang tidak goyah. Maka Tuhan akan menjaga kita dengan damai sejahtera. Alangkah bahagianya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjaga kita semua dengan damai sejahtera, dengan shalom yang terus-menerus dalam hati kita. Kunci yang kedua yaitu milikilah hati yang boleh saling mengasihi. Bila kita membaca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita memiliki hati yang saling mengasihi, kita dijauhkan dari perasaan iri dan dengki. Ya, di dalam kehidupan ini kita itu sering merasa sakit, tersakiti, dan kadang menyakiti orang secara tidak sengaja. Maka kita perlu adanya pengampunan dan juga mengampuni. Ya, janganlah kita menjadi orang yang menyimpan kepahitan, menyimpan dendam dalam hati kita. Karena kita adalah anak-anak Allah dan Dia adalah sumber kasih. Kejar kasih setiap hari, karena Allah itu adalah kasih. Sehingga kita sebagai anak-anaknya pun harus memiliki kasih yang melimpah terhadap sesama kita. Sesama kita yang kekurangan, kita akan tolong. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan, dengan action kita mau melakukan untuk sesama kita. Kita juga saling mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita penuh pengampunan, sama seperti Kristus yang juga telah mengampuni kita atas segala hutang dosa yang kita lakukan. Bahkan Dia telah menebus dengan darahnya yang mahal. Masakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau mengampuni. Sama seperti kisah dalam Alkitab, seorang hamba yang berhutang kepada tuannya 10.000 talenta. Dan ternyata tuannya mengampuni dan melunasi semua hutangnya. Tetapi hambanya ini tidak mau mengampuni temannya yang mempunyai hutang kepada dia. Malahan dia juga menagih kepada temannya dengan kasar. Dia tidak mau mengampuni temannya. Nah, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sifat yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Juga meluaskan hati kita untuk hal-hal apapun. Kita mau melepaskan hak kita, kita mau mengampuni dengan lebih lagi untuk hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman kita. Kita bawa di dalam doa, kita kuatkan, kita beri penghiburan, kita sadarkan. Dan semuanya itu Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan bagi kita serta hikmat untuk boleh melalui hari-hari kita. Juga kita tidak memiliki rasa iri. Iri hati itu menyebabkan kita tidak memiliki damai sejahtera, dan rasa hati itu kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sama seperti Raja Daud yang tadinya dia adalah raja yang terus mengalami kemenangan dan terus dipimpin Tuhan, tetapi ketika perasaan iri hati itu ada di dalam hidupnya dan dia mulai merasa iri kepada Daud, di mana Daud dipuji-puji oleh orang Israel ketika berhasil mengalahkan Filistin. Wanita-wanita penyanyi memuji Daud karena kemenangan yang sudah dilakukan oleh Daud. Dan Saul mulai menjadi iri. Selama hidupnya dia akan menjadi hidup yang tidak tenang karena dia selalu ingin membunuh Daud. Demikian juga dengan kita, jauhkan perasaan iri itu dari dalam hidup kita. Biarlah seorang dengan yang lain bersikap ramah, sikap yang mesra. Bukan hanya terhadap teman seiman, kepada semua orang yang adalah sesama kita. Lakukan itu sehingga engkau memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan dan renungan yang boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk mengingatkan kita agar kita mendekat kepada Shalom itu sendiri, yaitu Tuhan. Memiliki hati yang saling mengasihi sehingga kita melalui hari-hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu lakukan untuk saudara dan saya. Kita diizinkan untuk melakukan perkara yang besar karena kita memiliki keluasan hati, kelapangan hati, damai sejahtera yang melingkupi kita sehingga kita mampu untuk mengampuni sesama kita. Mari kita tutup di dalam doa.
Bapa yang penuh dengan kasih, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa mengerti akan isi hati kami. Kami rindu damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengucap syukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami, baik suka dan duka. Engkau jagailah hati kami Tuhan. Biarlah kami pun membawa kehendak dan pikiran kami hanya kepada Engkau, sehingga damai sejahtera Tuhan melimpah dalam setiap hidup kami. Kami mampu untuk membagikan kepada sesama kami. Kami mampu menjadi saksi dan saluran berkat, sehingga orang boleh melihat kehidupan kami memancarkan kasih Kristus senantiasa, damai di bumi untuk semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.